Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai vektor, yaitu kita masuk penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini bisa kita cari dengan dua cara, yaitu secara geometri dan secara aljabar. Nah, secara geometri ini artinya kita menggambarkan vektornya. Seperti apa nanti vektor penjumlahan vektornya, dan secara aljabar itu kita lebih pada ke rumusnya, cara menyelesaikannya secara aljabar ya. Nah, untuk pertama penjumlahan vektor secara geometri, di sini juga ada dua cara, bisa menggunakan aturan segitiga dan satu lagi nanti ada aturan jajar genjang. Untuk aturan segitiga ini, jumlah vektor A dan vektor B itu dapat ditentukan dengan cara menggeser vektor B tanpa mengubah arah dan besarnya ya. Ingat, kita cuma menggeser vektor B nya, jadi arah dan besarnya tetap. Nah, kita geser dia sehingga titik pangkal vektor B ini bertemu dengan titik ujung dari vektor A. Jadi resultan atau hasil penjumlahan ya, penjumlahan vektor itu disebut resultan. Penjumlahan dua vektor disebut resultan vektor. Jadi resultannya diperoleh dari titik pangkal vektor A, ke titik ujung vektor B. Contoh di sini. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B ya. Vektor A di sini arahnya ke atas dan vektor B arahnya ke bawah. Nah, untuk aturan segitiga tadi caranya adalah kita gambarkan dulu vektor A ya, kita gambarkan vektor A, lalu di titik ujung vektor A ini kita buat vektor B. Nah, jadi ujung vektor A ini bertemu dengan pangkal dari vektor B. Nah, yang resultannya itu adalah kita tarik garis dari pangkal vektor A di sini ke ujung dari vektor B. Ini yang merupakan vektor resultannya. Kalau Ananda buat di buku tulisnya yang peta-peta ya, makanya ibu minta buku tulisnya harusnya peta-peta karena nanti bisa memudahkan kita nanti menggambar. Di sini untuk membuat vektor A ini Ananda tinggal buat, diperkirakan aja berapa panjangnya. Misalkan dari sini, dari sudut ini dibuat, nah kira-kira aja misalkan seperti ini ya. Nah, lihat di sini berapa kotak yang terpakai ya. Untuk yang mendatar ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mendatar ada 5 kotak. Untuk yang tegak 1, 2, 3, 4. Untuk yang tegak ada 4 kotak. Ini yang namanya vektor A. Nah, untuk vektor B di sini lebih pendek dari vektor A, berarti kita perkirakan saja kalau buat dari sini kira-kira ya, diperkirakan. Nah, seperti inilah misalkan ya. Berarti di sini untuk yang mendatar di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 mendatar, lalu ada 1, 2, ada 2 yang tegak, yang ke bawahnya 2 kotak. Nah, setelah kita gambarkan nih vektor A dan vektor B nya, ini vektor B, kita tinggal membuat resultannya. Kita ulang dulu membuat vektor A nya ya, kita ulang membuat vektor A nya. Ingat di sini vektor A ada 5 kotak ke samping, ada 4 kotak ke atas. Jadi kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke.
ini yang vektor A. Ini baru vektor A. Lalu setelah itu kita gambarkan vektor B. Kita mulai dari ujung vektor A di sini. Kita mulainya dari sini ya. Kita mulai buat vektor B-nya. Ada 3 ke samping, 2 ke bawah. Nah, ini vektor B. Berarti resultannya itu adalah vektornya kita tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Dari sini kita buat garis. Tuh ya. Ibu gantilah warnanya biar nampak di sini yang mana yang resultannya. Ini yang resultannya ya, ini resultan dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Seperti ini caranya. Jadi menggambar vektor B-nya dari ujung vektor A. Misalkan ibu kasih contoh satu lagi, ada vektor A-nya misalkan vektor A-nya ini misal ini vektor A. Lalu misalkan ada lagi vektor B. Vektor B-nya misalkan ke bawah ya. Ini vektor B. Sekarang diminta resultan dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B-nya. Seperti apa? Nah, kita di sini buat terlebih dahulu vektor A-nya. Ingat di sini vektor A-nya ada 1, 2, 3 ke samping, 2, 3 ke atas. Maaf, 3 ke bawah, 3 ke samping kiri ya. Nah, vektor B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ke bawah. Oke, kita buat ini 3 ke bawah, 3 ke samping kiri. Tiga ke bawah, 3 ke samping kiri. Seperti ini ya. Lalu kita buatkan vektor B-nya mulai dari ujung vektor A. Sini kita buat berapa itu? Ada 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Ini yang vektor A, ini yang vektor B. Lalu yang resultannya adalah yang dari pangkal vektor A di sini kita tarik garis ke ujung vektor B. Ini yang resultannya. Vektor resultan dari vektor A ditambah vektor B. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aturan jajar genjang. Pada aturan jajar genjang ini jumlah vektor A dan vektor B itu dapat kita tentukan dengan cara menggeser titik pangkal vektor B ke titik pangkal vektor A. Jadi titik pangkal
kedua vektornya bertemu dan berimpit ya. Bertemu dan berimpit. Lalu kita buat garis sejajar dengan kedua vektor sehingga membentuk bangun jajar genjang. Resultannya adalah diagonal ditarik dari ujung persekutuan titik pangkal kedua vektor. Ini contohnya. Ini kita pakai contoh yang sama. Sekarang kita coba menggunakan aturan jajar genjang vektor A dan vektor B-nya. Kita gambarkan vektor A searah, lalu vektor B-nya kita buatnya dari pangkal vektor A, kita buat vektor B. Nah, beda dengan aturan segitiga tadi, kita membuat vektor B-nya dari pangkal sekarang. Kalau tadi kita buatnya dari ujung. Nah, sekarang kita buat dari pangkal sehingga pangkal kedua vektor ini bertemu ya. Nah, setelah kita gambar ini, yang resultannya itu adalah diagonal jajar genjangnya. Makanya di sini kita perlu buat garis sejajar dari vektor A dan vektor B supaya kita mudah menentukan diagonal jajar genjangnya. Nah, diagonal inilah yang merupakan resultan dari penjumlahan vektor A dan tambah vektor B. Perhatikan yang pada contoh pertama tadi resultannya juga memiliki panjang yang sama dan arahnya sama seperti ini. Jadi mau pakai aturan segitiga atau jajar genjang, resultan yang diperoleh nanti pasti sama ya. Sini. Nah, kita coba ulang membuatnya. Ini misalkan di buku Anda ya, buku peta-peta. Buat vektor A-nya dulu. Tadi vektor A-nya ada 5 ke kanan, 4 ke atas. 2, 3, 4. Nah, ini vektor A. Lalu vektor B-nya tadi kita buatnya 3 ke samping, 2 ke bawah. Ini vektor B. Nah, kita coba buat menggunakan aturan jajar genjang. Pertama, kita buat kembali dulu vektor A-nya. Ini 4 ke atas. Lalu ini vektor A. Lalu kita buat vektor B di pangkal sini. Dari pangkal vektor A dari sini ya. Kita buat vektor B 3 ke samping, 2 ke bawah. Nah, ini yang vektor B. Nah, sekarang kita buat garis sejajar kedua vektor ini ya. Kita buat garis sejajarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4 ya. Ini lalu kita buat juga garis sejajar dari vektor B. Ingat tadi ini yang vektor B. Kita buat garis putus-putus ya. Nah, yang resultannya itu adalah garis kita tarik dari pangkal kedua vektor sampai ke titik pojok jajar genjang di sini. Nah, ini yang diagonal jajar genjangnya, atau bisa kita sebut di sini resultannya ya. Resultan dari vektor A ditambah vektor B. Seperti itu ya. Lalu misalkan contoh lagi, Ibu buat seperti tadi. Misalkan di sini vektor A-nya seperti inilah. Ini vektor A. Vektor A. Lalu ada vektor B.
vektor B misalkan ini ke bawah ya, ke bawah ada berapa kotak ini? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Untuk vektor A ke bawahnya ada 1, 2, ke samping ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba buat resultannya. Pertama kita gambarkan dulu vektor A-nya. Vektor A 2 ke bawah, 4 ke samping. Oke. Ini vektor A. Lalu kita buat vektor B-nya dari pangkal vektor A di sini. Ada 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini vektor B. Yang menjadi resultannya itu tadi adalah diagonal dari jajar genjang. Berarti sekarang kita buat dulu garis sejajar. Garis sejajar vektor B. Sini ada 5 kotak juga ke bawah. Lalu yang sejajar vektor A ya. Dia garis putus-putus. Nah, yang menjadi resultannya di sini akan ibu gambar pakai garis merah ya. Yang jadi resultan kita tarik garis dari titik pangkal kedua vektor ini ke titik ujung sini. Ini yang resultannya. Resultan dari vektor A ditambah vektor B. Nah, seperti itu ya untuk aturan jajar genjang.